Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan itu yang pertama adalah pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan potensi yang paling utama untuk membentuk karakter manusia, sebagaimana kodratnya sebagai manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan itu adalah perubahan. Perubahan yang dimaksud dalam hal ini yang pertama adalah tentang kodrat keadaan. Kodrat keadaan dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu kodrat keadaan alam dan kodrat keadaan zaman. Kodrat keadaan alam menunjukkan bahwa alam atau tempat tinggal siswa mempengaruhi proses pembelajaran yang dilakukan, di mana siswa yang tinggal di daerah perairan tidak akan sama dengan siswa yang tinggal di daerah pegunungan. Begitu pula dengan perkembangan zaman. Zaman dahulu tidak akan sama proses pembelajarannya dengan zaman saat ini. Saya analogikan sebagaimana ikan tidak akan mungkin bisa memanjat pohon dan monyet tidak akan mungkin bisa berenang secepat yang dilakukan oleh ikan. Begitu pula dengan siswa. Siswa tidak bisa kita paksa sesuai dengan kehendak kita masing-masing, tetapi kita sebagai guru harus mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa agar potensi yang ia miliki dapat tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru harus mampu menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu membuat suatu rancangan pembelajaran secara inovatif. Perubahan yang paling utama sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan budi pekerti. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mampu menggali semua potensi yang ada pada diri siswa, baik itu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga, sehingga budi pekerti yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang dengan tumbuh melalui program pembelajaran Merdeka Belajar. Selanjutnya, yang harus dilakukan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah menganalisis kemampuan siswa secara individu, kemudian melakukan refleksi diri terhadap setiap pembelajaran yang telah dilakukan sehingga kita dapat mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa dan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa. Kemudian kita harus mengetahui sumber daya apa saja yang dapat kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran sehingga kita dapat merancang suatu pembelajaran yang inovatif. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, kegiatan yang sudah saya lakukan yaitu pertama, saya sudah membuat kelompok belajar secara heterogen dan saya sudah merancang pembelajaran inovatif berbasis HOTS dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Selanjutnya, saya juga sudah melakukan pemecahan masalah mengenai keterbatasan alat dan bahan yang seharusnya pembelajaran itu dilakukan dalam laboratorium IPA, tetapi saya dapat menggunakan lingkungan belajar sebagai laboratorium alam yang dapat dijadikan siswa untuk belajar dan memahami apa-apa saja yang harus ia pelajari sehingga kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Ketika proses pembelajaran, saya juga sudah berusaha sebagai model di depan siswa, dan ketika siswa merasa kesulitan, saya juga berusaha memberikan semangat dan memberikan contoh tutur sebaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam belajar. Kemudian, ketika siswa sudah berhasil meraih suatu pembelajaran, saya tetap memberikan semangat dan dorongan kepada siswa tersebut agar prestasinya terus meningkat. Demikian saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wassalatu karena kesulitan dan hidayahnya pada siang ini. Bapak Ibu kita semua masih diberikan kesempatan dari dengan sangka jadi Bapak Ibu dapat memenuhi undangan kami.